Hey there folks, kembali lagi ke series turunan. Hari ini kita bakal membahas turunan trigonometri. Jika kita punya fungsi fx, jika kita punya fungsi fx sama dengan sin x, maka turunannya akan menjadi cos x. Jika kita punya fungsi fx sama dengan cos x, maka turunannya akan menjadi negatif atau min sin x. Kalau misalkan kita punya fungsi tan x, maka tan x, maka turunannya akan menjadi secant kuadrat X. Atau secant itu 1 per cos. Ya, 1 per cos. Dan jika kita punya fungsi fx sama dengan kotangan x, maka turunannya akan menjadi min cosecant kuadrat x. Nah, udah mulai kelihatan belum pattern atau pola dari turunan trigonometri? Lanjut, kalau misalkan kita punya fungsi fx sama dengan secant x, maka turunannya akan menjadi secant x dikali tan x. Dan kalau kita punya fungsi fx sama dengan cosecant x, maka turunannya akan menjadi negatif cosecant x kali mohon maaf, kotangen x. Oke, di sini untuk pembuktiannya kita akan bahas nanti di bagian-bagian selanjutnya karena bakal membutuhkan untuk kalian mengerti turunan pembagian. Tapi di sini kita bisa lihat suatu pola dari turunan trigonometri untuk fungsi-fungsi dasar. Pasti hal pertama, untuk semua fungsi yang berawalan cos, kotangen, dan kosekan, itu akan selalu bertandakan negatif. Negatif, negatif, negatif. Begitu pula yang tidak ada akan menjadi positif. Selanjutnya, semua fungsi yang bisa dikatakan berkebalikan, seperti kebalikannya sin itu cos, dan kebalikannya tan itu kotangen, kebalikannya sekan itu kosekan. Nah, di sini kita bisa lihat, untuk sin jika diturunkan akan menjadi cos, jika cos yang diturunkan akan menjadi sin. Begitu pula tan menjadi sekan kuadrat x, waktu kotangen atau kebalikannya akan menjadi kebalikan dari sekan, which is kosekan, dan kan di sini ada kuadrat, di sini juga akan menjadi kosekan kuadrat x. Begitu pula sekan x, sekan tangan akan menjadi sekan diturunkan akan menjadi sekan tangan, dan kosekan diturunkan akan menjadi kosekan kotangan. Jangan lupa untuk setiap akan ditandakan negatif. Oke, di sini kita punya fungsi fx sama dengan 5 sin x plus 3 cos x. Maka yang ditanyakan berapa turunannya? Oke, di sini untuk menurunkan fungsi ini, kita langsung turunkan aja satu-satu. Dimulai dari 5 sin x terlebih dahulu. Diturunkan, akan menjadi 5-nya tetap. Sin x kalau diturunkan akan menjadi cos x. Dan yang selanjutnya kita turunkan 3 cos x. Ingat, kalau misalkan cos diturunkan, ini akan menjadi 3-nya tetap. Nah, cos diturunkan akan menjadi negatif sin x. Maka kalau diselesaikan, ini akan menjadi 5 cos x dikurang 3 sin x. Positif kali negatif jadi negatif. Maka hasil akhirnya 5 cos x dikurang 3 sin x. Oke, soal selanjutnya, andaikan kita punya fungsi fx sama dengan 7 secant x dikurang 3 cos x ditambah 5 tan x. Maka mirip dengan penyelesaian soal sebelumnya, untuk menyelesaikan ini kita tinggal kerjakan satu per satu. Kita mulai dari menurunkan 7 secant x terlebih dahulu. Kita diturunkan akan menjadi 7. Secant x diturunkan menjadi secant x kali tan x. Kurang 3. Kosekan x diturunkan, 3-nya keluar, dan kosekan x jika diturunkan akan menjadi min sin x. Dan yang terakhir, 5-nya keluar, tan x jika diturunkan akan menjadi secant kuadrat x.
Dan jika diselesaikan, ini akan menjadi 7 second X tan X. Nah, di sini negatif ketemu negatif, negatif ketemu negatif akan menjadi positif plus 3 sin X ditambah terakhir 5 second kuadrat X. Dan ini hasil akhir. Dua contoh soal sebelumnya kita ngebahas tentang contoh pengaplikasian yang ada tambahannya. Tapi gimana kalau semisal ada fungsi komposisi seperti ini? Kita bisa menyelesaikannya dengan aturan rantai. Gimana caranya? Pertama kita misalkan dulu 5x kuadrat plus 7 ini sebagai gx dan keseluruhan fungsi luarnya itu menjadi hx. Lalu bagaimana cara menurunkannya? Maka turunan dari fx akan menjadi 3-nya kita keluarkan. Nah, di sini kita pertama harus menurunkan dulu h terhadap gx. Di sini karena fungsi luarnya berupa cos x atau cos gx, maka kita turunkan cos, dan cos jika diturunkan akan menjadi negatif sin. Nah, dan gx-nya tetap, which is 5x kuadrat plus 7. Selanjutnya, kita akan mengalihkannya dengan turunan dari gx, which is 5x kuadrat plus 7 jika diturunkan akan menjadi 10x. Jika kita selesaikan ini, kita bisa sederhanakan 3 dan 10x-nya dengan mengalihkan 3 dan 10x-nya. Ini menjadi 30x. Negatif sin-nya tetap. Negatifnya kita taruh di depan. Sin dari 5x kuadrat plus 7. Dan ini hasil akhirnya. Oke, untuk soal terakhir kita akan menggabungkan dua teknik sebelumnya. Di sini kita punya fx sama dengan 7 tan 3x plus 6 ditambah 5 secant x, maka cari turunan pertama dari fx. Nah, untuk menurunkannya, kita akan nge-treat dua suku trigonometri ini menjadi dua suku yang berbeda. Maka untuk yang pertama, kita label dulu mana hx mana gx-nya. Di sini fungsi dalamnya yaitu 3x plus 6 jadi gx, dengan fungsi luarnya tan gx sebagai hx. Kalau untuk menyelesaikannya, kita pertama 7-nya dikeluarkan, dan jika diturunkan akan menjadi secant kuadrat gx-nya tetap akan menjadi 3x plus 6. Nah, lalu kita kalikan dengan turunan dari gx-nya. 3x plus 6 diturunkan akan menjadi 3. Untuk suku yang kanan, 5 secant x. Langsung kita turunkan jadi 5 secant x tan x. Dan jika kita sederhanakan, 7 di depan kita kalikan dengan 3, maka akan menjadi 21. Secant kuadratnya tetap, dan suku di dalamnya tetap menjadi 3x plus 6. Dan ini hasil akhirnya. Dan terakhir, ini ada challenge bagi kalian yang ingin mengetes kemampuan turunan trigonometri kalian, terutama menggunakan teknik pertambahan dan aturan rantai. Sampai jumpa dan selamat mengerjakan.